Ketika Adam Smith memperkenalkan ekonomi pada abad ke-18, ekonomi merupakan alat untuk menciptakan kemakmuran sebuah negara. Tetapi 3 abad setelah itu, khususnya tepatnya di tahun 2008, kita melihat bagaimana ketamakan kerakusan membuat ekonomi justru menjadi pangkal mara bahaya. Menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian kita menata ekonomi ke depan, ekonomi dunia? Apakah ekonomi Islam merupakan sebuah jawaban untuk sebuah penataan ekonomi yang jauh lebih baik? Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Ekonomi Challenge. Seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Leonard Samosir. Leo, selamat malam. Selamat malam Mas Tommy. Kita di bulan Ramadan. Iya, Mungkin baik kalau selama bulan Ramadan kita berbicara mengenai ekonomi Islam ini. betul. Siapa saja yang kita undang malam hari ini, Leo? Ya Mas Tommy dan pemirsa, pada malam ini Economic Challenges memperoleh kehormatan 5 orang narasumber yang akan mencari tahu bagaimana kita bisa membangun peradaban ekonomi Islam. Yang pertama adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Halim Alamsyah. Pak Halim, selamat malam. Kemudian Cendekiawan Muslim, Komarudin Hidayat. Prof. Komarudin, selamat malam. Pakar Ekonomi Islam atau Pakar Ekonomi Syariah, Syafi'i Antonio. Pak Syafi'i, selamat malam. Dan Rektor Universitas Islam Negeri Malang, Mujia Raharjo. Pak Raharjo, selamat malam. Itu Mas Tommy yang akan membahas bersama-sama kita malam ini seperti apa sebetulnya ekonomi Islam atau syariah itu. Baik, nanti kita coba bahas bagaimana membangun peradaban ekonomi Islam. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Krisis ekonomi 2008 mengajarkan kepada kita bahwa ketamakan manusia memiliki efek merusak yang dahsyat. Bahkan kini, setelah 8 tahun berlalu, kerusakan yang ditimbulkan dari krisis 2008 belum juga pulih. Dalam era perlambatan ekonomi seperti saat ini, sistem ekonomi konvensional dinilai mulai tak mampu menjawab tantangan perekonomian. Semakin maraknya campur tangan manusia dalam hukum tangan Tuhan menjadi potret gagalnya sistem perekonomian yang sedang kita anut saat ini. Sistem ekonomi Islam lahir tak hanya membawa pesan moral dan keadilan, tapi juga sistem perekonomian yang berdaya tahan. Sayangnya, di Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pangsa pasar industri keuangan syariah justru masih sangat minim dan belum dikenal luas di masyarakat. Perekonomian Islam seakan belum mampu menjadi jawaban atas berbagai permasalahan ekonomi yang ada. Lalu apa yang salah dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia?